mungkin Ustaz ini menyampaikan salah satu tema yang ada dalam satu kitab yang diberi judul sesuai dengan namanya Al-Kabair. Itu karya saya Al-Kabair kan? Ya, karya saya ada kitab ini. Tulisan seorang ulama yang dikenal Ad-Dahabi, Muhammad Usman Ad-Dahabi kalau tidak salah. Muhammad Usman Ad-Dahabi. Nah, beliau menulis satu kitab yang beliau kasih judul itu Al-Kabair. Kitab nama tipis Pak. Tipisnya 30 marau. Ya, tipisnya 30 marau gitu. Ya, berarti kurang makandalnya dibanding Arabna marota kabeh. Namun diterjemahkan mah ya lumayan. Seberapa kesalahan ada. Nah itu jadi Al-Kabair. Ya mungkin Ustaz ini menyampaikan kajian salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi tentang Al-Kabair. Al-Kabair gitu. Nah, saya juga belum persiapan. Kadang-kadang tadi pas menuju nanti tamu ayat di Abu Ujun kalau mereka bumi tinggal barangkali Mbak gitu sorokan itu langsung aja kan yang pada Ustaz ini itu ayo tembak itu makan luas ya, aduh ngebahas naon gitu ditinggal Ustaz kita pada ngebahas naon Al-Kabair ya mudah-mudahan tidak terlalu meleset gitu apa yang saya sampaikan, tapi saya coba kaitkan dengan kajian yang saya sampaikan di Baitur Rahim kemarin tentang sama kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masuk ke bab 2 tentang taubat. Nyambung aja taubat jeung dosa ya nyambung kan. Nah, makanya ini kita nanti kaitkan tema ini. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar, maka gitu sudah barang tentu tidak akan lepas dari masalah taubat. Sebab kalau seseorang melakukan dosa, apalagi dosa itu adalah dosa yang besar, maka akan besar kemungkinan ia akan sulit untuk mendapatkan kerinduan dari Allah. Hadis surah benar.
manusia itu pasti pernah berbuat salah, baik kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar. Jadi kali kesalahan-kesalahan itu juga ada yang disadari, ada juga yang tidak disadari. Tetapi kalau berbicara tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar, maka sudah tentu dosa-dosa itu akan dirasakan secara langsung, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah tertutup gitu, tidak mau membuka diri, sudah tidak peduli apa yang dia lakukan itu adalah suatu dosa yang besar ataupun bukan. Dosa gede wae teu sieun ngobrol leutik mah. Istilah urang-urang di lahap lah gitu. Dosa-dosa yang nu gede wae teu ngarasa sieun komo dosa-dosa anu. Nah ini ya, jadi kita kaitkan dulu tema kali ini dengan tema yang kemarin tentang tobat gitu ya kemarin. Nah, apa sih al-kabair itu? Nah, tentu sesuai dengan tadi yang kita paham bahwa yang maksud dengan al-kabair itu adalah dosa-dosa yang besar. Tapi dosa-dosa yang besar itu anu kumaha? Seperti apa? Dan jenisnya kalau dirinci disebutkan gitu, apa saja gitu. Lamun dina kuburan, dina luhureun kuburan aya sasajena eusina namanya biasa apa? Kopi. Dong hayam. Kopi hideung. Hah? Surutu, kopi, dogan. Ku abi surutu dicopot. Si surutu teh terus diudut. Dosa tuh. Nang rezeki. Dosa lain. Tuh cek abi uyun mah. Sama babi nak nyokot pangradinan. Wayang pangradinan. Ya sarua aja lamun misalkan nanggap wayang sok aya nya. Model sapi ya. Nah, di leuweung teh aya hiji tangkal badan. Tangkal badan eta teh tangkal sok dikeramatkeun. Tempatna ayana cenah di leuweung sancang teh. Cenah can fungsi. Saban aya jalma anu masuk, anu ngahaja asup ka leuweung eta. Cek anu ngajaga omat-omatan. Omat hiji dilarang berbicara atau dilarang mengatakan sesuatu yang dipatrak. Ya, dilarang sesuatu yang mengatakan sesuatu yang pokoknya kalau misalkan ngomong naon kayak gitu lah dilarang. Terus tidak boleh buang air atau buang kotoran di dalam sembarangan. Komo lamun misalkan ngahaja gihan hiji tangkal anu disebut tangkal dada, tangkal keramat ya. Eta mah hiji waktu gitu korban datang kadinya ka sacan gitu.
nyihan tangkal eta dosa tuh dosa lain Dosa begitu oke. nah itu wah cek si kunci mah eta teh hiji pagawean anu disebut dosa besar itu gitu kan ada cepuran dosa lain nah itu mah disebut dosa teh urang hitungkeun hiji perkara dosa jeung lain dosa teh gumantung kana lain kana situasi karena apa? Karena dalil tuh ya nantukeun hiji perkara dosa jeung lain dosa teh lain jeung sikon atawa dumasar karena tradisi atawa hawa nafsu atawa naon deui lah ya pantrangan-pantrangan anu dikeramatkeun ku luhur urang lain tapi urang nantukeun hiji perkara dosa jeung lain dosa teh ku dalil eta Pak tujuan orang ngaji di dieu teh itu menentukan sesuatu itu dosa atau bukan dosa itu tergantung ada dalil atau tidak ada dalil. Jadi kesembaran apa itu Bapak Joel Jubut we eta datang ke kuburan eta teh muslim gitu kan kudu puguh heula Bang ya kudu puguh heula sabab gitu bisi urang teh kan teu apalnya niat jadi waktu sudah kan eta masalah niat teh kamari nyawa rambung gitu kajian teh ngan aya kawaspadaan aya ikhtiyati gitu sehingga Sayyidina Umar ikhtiyat pisan hati-hati waspada bujeng-bujeng ngantetkeun hiji perkara anu bakal ngalahirkeun kamusyrikan ubadat dalah gitu perkara anu dianggap ieu teh bakal cikal bakal munculna keyakinan yang ieu teh bagian tina ibadah wae ku Sayyidina Umar dipegang bisi aya muncul keyakinan yang eta teh ibadah kan ada dalam satu riwayat di zaman Rasulullah pernah sholat di dekat satu pohon gitu kan pada hiu Pak umat ya pada hiu didinya Rasulullah sholat Rasulullah setelah meninggal lalu sahabat ada yang sholat di situ ya kan sahabatnya biasanya tiba gitu kan Rasulullah sholat biasa di dirinya ya gitu kan sehingga urang biasanya ningali sadede sok di dirinya wae terutama berenang lain dirinya mah lain hatina aya keyakinan anu lain gitu kan ngan nuturkeun bae gitu kan takjim ka guru atau apa lila Sayyidina Umar katingali jelema teh beuki loba anu ngahaja salat di tempat eta ku Sayyidina Umar tanggal dari 2 Umar bahkan kenapa Umar berani khawatir takut nanti ada keyakinan yang baru di tengah-tengah umat bahwa sholat di situ itu adalah satu keutamaan gitu dan satu keharusan. Jika ada orang gitu kan jalan itu apa jalan kayak maksud apa tujuan apa
ditadkiratil maut gitu. Guru urang tuh sok jarah ka makam hiji sunan hiji kiai gitu, jarah biasa ditadkiratil maut. Kadieun beuki loba wah eta cuma itu kuburan ya kuburan itu kan lama yang ditarik nah itu kan ada kehati-hatian dari saya lihat umat gitu, khawatir takut gitu kan, ada keyakinan yang bengkok yang berbelok dari yang seharusnya, makanya boleh gitu kan. Begitupun kalau misalkan tadi kuburan ini tidak mengingat nama lempengnya ditadkiratil maut kalian nanti jadi lupa tujuannya. Aya nu hayang menang jodoh, anu hayang dagangan laris, aya nu hayang naon deui anu jadi was jadi naon teh sieureun teh baru. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu. Nah, kembali lagi maka ketika berbicara tentang sesuatu perkara yang disebut dengan dosa, itu mesti jelas argumentasinya, mesti jelas dalilnya. Jadi tidak sembarangan mengatakan bahwa sesuatu itu dosa besar atau bukan dosa besar. Ya, luar ketangkalan itu dosa gede lain. Ya, lain dah luar ketangkalan lainnya tujuan anak naon gitu kan. Jeung teu aya gitu kan dalil lamun luar tangkal karamat eta teh dosa gede. Ada dalil daud gitu. Eta arti nyokot surut tuh tak kumaha gitu aja. Nah, mari kita lihat sejenak makna al-kabair sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ad-Dahabi gitu, di dalam kitab Al-Kabairnya. Ya disebut al-kabair teh naon gitu, dosa-dosa besar teh. Jadi Pak ya dijelaskan lebih luas, lebih dalam gitu tidak usah fikih gitu ya. Imanya setintas mengisi gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-kabair itu ayat karusan simkuring nombe naon ngadownload heula kita al-kabair. Orang tinggal lebih di sini. Maksud dengan al-kabair itu ini. Nah, Imam Ad-Dahabi mengatakan al-kabairu ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi wa sunnati wal amali anis salafis sholihin. Nah itu Pak, sampai situ dulu ya. Saya Imam Ad-Dahabi, yang dimaksud dengan al-kabair itu adalah apa-apa nahallahu yang Allah telah melarang. Jadi apa-apa yang Allah telah larang. Wa rasuluhu dan rasulnya anhu dari hal itu bil kitabi wa sunnati yang tertuang, tertulis, tercatat di dalam Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, wasunnati dan juga di dalam sunnahnya, di dalam hadis, wal athari dan juga terdapat pada athar hadis salafis sholihin dari para salafus sholeh.
Nah, jadi yang dimaksud dengan al-kabair itu adalah perkara-perkara yang dilarang Allah dan Rasulnya. Sanes perkara-perkara yang dilarang oleh mbah dan para leluhurnya. Gitu ya. Jadi yang maksud dengan dosa-dosa besar itu bukan perkara-perkara yang dilarang oleh leluhur-leluhur atau oleh adat, oleh tradisi, oleh karukun. Siga dina naon? Parasit akidah gitu kan? Banyak terdapat di situ pantangan-pantangan, tidak boleh anu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi tong diturut eta mah gitu nya. Da eta mah lain dinu ajaran Islam. Maka disebut lagi parasit. Gitu. Nah, yang harus kita ikuti itu adalah apa yang dicegah, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu semua sudah tercatat, sudah tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, di dalam hadis. Jadi disebut dosa-dosa anak itu ayat di Al-Quran, ayat di hadis. Nah, tadi maksudnya kurang menyebutkan hiji perkara dosa teh, gitu. Kalau dosa itu dosa badan teh, lain gumantung karena sikon atau gumantung karena caritaan kalau kurang, gitu. Tapi anu disebut pamali gini, ya katakan tong gitu, bisi pamali teh kan dosa, pamali dosa, pamali temenan pas tong dirinya di dekat pato nonton jodoh pamali. Nah itu kan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan al-kabair itu sebagaimana dikatakan oleh tadi adalah mana Allah wa rasuluhu, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan tertulis ya fil kitab wa sunnah, di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah, dan juga di dalam asar atau jejak para salafus soleh, gitu ya. Ya, para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ikhwatul sekalian, bila kita hubungkan dengan tema taubat yang kemarin, maka kata Imam An-Nawawi ada 3 tingkatan, gitu kan? Ada 3 tingkatan taubat. Yang pertama taubat yang paling diutamakan, yang paling harus disegerakan, yaitu taubat dari kekufuran, ya, taubat dari kekufuran. Kenapa? Karena seseorang yang di dalam hatinya atau di dalam hidupnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk salah satu di antara dosa yang paling besar, gitu. Itu dia menganggap bahwa tidak percaya kepada Allah, ya. Yang pertama dia tidak percaya kepada Allah, dan yang kedua dia menganggap bahwa yang menjadi Tuhan atau sesembahan yang harus diibadahi itu adalah selain dari Allah. Kan musyrik teh itu disebut musyrik teh. Maka yang musyrik itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar, gitu kan? Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang paling besar itu adalah dosa musyrik. Nah, makanya di Al-Quran oke, umat
Inna syirka la dzulmun adzim. Inna Luqman surah Luqman. Kemudian juga Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Sesungguhnya Allah la yaghfiru dzunuba. Iya. Allah mengampuni dosa kamu yang lain, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, karena kenapa? Karena dosa syirik itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan yang paling utama itu adalah taubat dari kekufuran. Karena yaitu tadi kekufuran itu adalah salah satu bentuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Yang kedua, tingkatan yang kedua baru bertobat dari dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Itu tingkatan kedua. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu bertobat dari dosa-dosa kecil. Nah, ternyata Imam An-Nawawi sangat memperhatikan gitu ya, sampai hal-hal yang terkecil. Nah, terkait dengan dosa-dosa itu, jangankan dosa besar, gitu, dosa-dosa lalu baik kudu ditobatan. Ya apikna Imam An-Nawawi gitu. Tina rangka ngariksa ngajaga diri urang. Dosa-dosa leutik oge anu dianggap remeh, kan remeh teh lamun hiji, lamun disimpan dina piring ditumpukeun mah kan loba. Gitu tah dosa-dosa leutik teh. Ya. Jadi lagi dah. Nah, jadi dosa-dosa. Kenapa Imam Nawawi menyebut ada tingkatan tobat itu? Nah, tujuannya sebetulnya bukan hanya memprioritaskan untuk tobat, mentobati dosa-dosa yang besar, bukan itu yang dimaksud. Hanya Imam An-Nawawi mengklasifikasi gitu, ada yang harus segera diprioritaskan untuk segera ditobati. Kemudian tingkatan yang kedua meminta atau bertobat dari dosa-dosa besar. Baru yang ketiga itu ada tingkatan bertobat dari dosa. Tapi yang dimaksudkan di dalam kajian Riyadhus Shalihin, Imam As-Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan bahwa tujuan diungkapkan itu adalah agar menjadi perhatian. Jadi wujud jangankan yang besar, yang kecil saja itu harus ditobat. Nah, orang kadang-kadang kan kalau udah salah itu kan sekarang para peduli gitu, dianggap bahwa itu nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Padahal itu harus ditobati gitu. Hanya tentu saja bentuk pertobatannya seperti apa, nah itu gitu masalah apa. Kumaha bentuk mungkin kita tidak menyadari selama ini mungkin sudah melakukan pertobatan seperti itu. Hanya mungkin kita tidak sadar atau belum tahu, atau mungkin juga tidak pernah gitu. Lantaran dan dosa-dosa lalu makanya kahapus ku sholat gitu. Ya, kan anu di hadis as-shalawatul khamsah gitu kan. Sholat yang 5 waktu gitu kan. Kemudian sholat Jumat ke Jumat gitu kan. Nanti Ramadan ke Ramadan gitu. Menghapus atau menjadi kifarat dosa. Tapi yang syaratnya tidak situ dibatil kabair. Syaratnya lamun teu migawe dosa-dosa badan. Nah itu. Tapi hakikatnya melaksanakan amal-amal itu adalah pertobatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak bertobat, khususnya bertobat dari perkara-perkara dosa
dosa atau maksiat yang berhubungan dengan Allah langsung. Nah, apa saja? Yang pertama kata Imam Nawawi, syarat tobat itu adalah meninggalkan perbuatan maksiat yang dilakukan, meninggalkan perbuatan maksiat yang sudah dilakukan. Dalam redaksinya disebut ayyuqalli'a, ikhla gitu ya. Nanti istilahnya itu al-ikhla. Ikhla itu apa? Meninggalkan, tapi yang dimaksud di sini adalah menggantikan sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu, dan mengembalikan sesuatu yang seharusnya ada pada tempat itu. Kalau kita ya, kalau kita dengan ada yang kita kehatikan itu dijelaskan, gitu. Jadi al-ikhla itu hakikatnya dia melepaskan sesuatu yang tidak seharusnya ada pada tempat itu, kemudian mengambil lagi sesuatu yang seharusnya dia ada pada tempat itu. Jadi nggak balik gitu, nyimpen deh, micir anu lain sakuduna, terus nempatin anu kudu ayah di tempat kita. Justru ikhlas itu seperti itu. Nah, karena itu hakikat dari taubat itu sebagaimana disampaikan dalam definisi lughawiynya, definisi bahasanya, bahwa taubat itu berasal dari kata taba yang tubuh, yaitu kan artinya apa? Kembali, rojaah, kembali. Imam Nawawi mengatakan arruju min maksiati, gitu kan, ila taatihi. Arruju min maksiatillah ta'ala ila taatihi. Jadi kembali dari asalnya berbuat maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah. Nah, kita seperti itu. Makanya di antara syarat yang pertama itu al-ikhla. Al-ikhla itu apa? Ya tadi kan orang teh asalnya taat, gitu kan? Tapi ketaatan itu terbuang oleh apa? Digantikan oleh kemaksiatan. Nah, itu. Maka syarat daripada tobat itu adalah membuang kemaksiatan dan menempatkan kembali ketaatan. Jadi maksudnya al-ikhla seperti itu. Nah, gitu. Jadi ulang tobat sama ya. Karena bukan hiji jadi nggak ganti atau menukar kembali gitu. Bahasa simpel, menukar kembali gitu ya, tempat antara maksiat dengan taat. Jadi orang memparkir di ketaatan. Anu asal orang teh taat dari sholat ke masjid berjamaah misalnya, imam lain sahur ke sholat berjamaah, tapi tinggal ke sholat, itu kan maksiat kan. Nah, cara orang tobatnya ya kan ngalaksanakeun deui gitu sholat anu kungsi kurang ditinggalkan. Tapi lain kodok ya, punten. Sanes kodok ya. Jangan dipahami bahwa yang dimaksud ikhla itu kodok. Sebab tidak ada kodok di dalam sholat. Jadi anu dimaksud ikhla mah lain hatina orang tadi tobat, urang teh geus ninggalkeun, geus wani ninggalkeun sholat asar misalkeun gitu. Nah, tobat teh urang ninggalkeun di sholat asar, tapi pas waktu datang sholat asar urang ngalaksanakeun sholat asar. Eta disebut tobat. Tapi lamun misalkeun urang teh tobat kamari teh ngalaksanakeun sholat asar, ninggalkeun sholat asar, lain kagum aku udah di jalan nepi ka imah ka maghriban isukna teh ongkon tobat tapi kitu deui tah eta mah teu ditarima lantaran sampurna hiji tidak terpenuhi.
sama tobat teh disebutna saur al-Utsaimin al-istihza gitu. Pelecehan al-istihza yang pelecehan itu dilakukan dia kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah menyesali atas dosa yang telah dikerjakan. Jadi anatmu itu penyesalan, ada rasa yang hilang, ada rasa yang merasa kosong dan bahkan membuat dia terpuruk jatuh ketika dia melakukan perbuatan maksiat, maka akan muncul rasa penyesalan yang begitu hebat. Ya, lain menyesal yang sekadar ucapan gitu ya di bibir, bukan hanya pura-pura gitu. Ampun Pak, tobat kami mau sekali itu ya. Ngalanggar ngalawan arus jalan di dangdut katalu. Tapi penyesalan itu hanya kamuflase kata mah. Sama lamun polisi mah dan geus kageunang geus dianggap lain dosa nya Pak. Lamun urang di dangdut kan itu tuh tahun Korea balik di mulai jalan makanan cakih yang butuh juga biasanya kan itu katalu dan deket katalu ini seperti ngerasa dosa kan ini waktu ketewan gitu kan hilang dulu aduh Pak tadi tadi mana pe tuh aduh kan pengen Pak mau sekali deui nah kan penyesalan aduh kapok Pak ini mau sekali di Pak Nadir disurat dan kayak polisi dulu nah itu penyesalannya hanya sebatas lips gitu, hanya sebatas bibir. Tapi penyesalan yang dimaksudkan di sini syarat itu adalah penyesalan betul-betul lahir dari dalam lubuk hati, lain kan sekadar ucapan global gitu. Tapi betul-betul ucapan itu mengalir atau keluar dari bibirnya ketika dia merasakan sesuatu yang hilang, sesuatu yang jatuh terpuruk. Dan orang yang memang tidak terbiasa berdosa, ketika melakukan perbuatan dosa itu, dia akan merasa terjatuh. Orang tidak pernah sekalipun dalam hidupnya, misalnya berbuat zina, misalnya. Ketika dia terperangkap dalam situasi dan kemudian dia jatuh ke lembah itu, bayangkan Pak, kumaha perasaan akan merasa sangat hancur. Terbiasa itu gitu orang yang jaga diri, tapi ketika apa yang kita rasakan ketika melakukan perbuatan itu, mungkin perasaan kita akan terasa bahwa tubuh kita ini sangat kotor gitu kan ya, tahitan gitu. Tapi ketika itu terus dilakukan berulang mau ngerasa dosa deui gitu kan, mau kageunangan tungtungna. Nah, itu sudah. Nah, itu yang bahaya. Makanya harus ditobati gitu. Harus itu yang kedua. Yang ketiga, ada tekad yang sangat kuat di dalam diri kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selamanya. Ini kalau misalkan orang segala perbuatan dosa itu ada 3 syarat gitu ya yang disampaikan tadi. Yang pertama itu al-ikhlas gitu. Kemudian yang kedua menyesal, dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selamanya. Itu tekad ini kan luar biasanya. Sama dia untuk diri kata selamanya abadan. Tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Artinya tidak akan pernah ada keinginan sedikit pun untuk kembali melakukan perbuatan dosa itu. Atau nunda heula saeutik we kagok. Aya gitu mah. Sulit isi gitu kagok kewe saeutik deui gitu. Nah, tapi kalau betul-betul kita taubat
dari perbuatan dosa itu, gitu, kita tinggalkan, gitu. Total. Gitu. Moal aya perasaan ieu kagok lebar seutik deui. Nah, kebanyakan misalkan contoh misalkan kalau di mungkin kehidupan yang nyata misalkan tentang riba misalkan. Tentang riba itu kan sesuatu yang sangat sulit biasanya untuk dilepaskan oleh apalagi oleh umat Islam gitu, dalam situasi seperti ini. Kumaha riba dosa emang apa dosa gitu. Dilepaskan kan taubat dan tidak dosa. Tapi masih kene gitu kan? Masih kene naon? Masih kene gitu ya. Aya sesa-sesa gitu kan. Padahal kalau misalkan melihat gitu kan ketegasan Al-Qur'an, tinggalkan itu riba gitu kan. Sisa ribanya juga harus dijauhi, harus ditinggalkan. Tapi orangnya asal kagok kayak lebar. Jadi pada ngebahas mengenal, iya aja masalah dosa besar al-kabair. Ini harus kita ketahui juga bahwa terkait dengan pembahasan dosa-dosa besar, tentu saja yang harus diperhatikan adalah nanti terkait tobatnya. Tadi yang dikatakan oleh Imam Nawawi 3 syarat itu. Kalau kaitannya dosa seseorang dengan Allah, langsung 3 syarat itu yang harus dipenuhi. Tapi bila dosa itu akibat dari maksiat kita, dosa kita berhubungan dengan manusia, dengan sesama manusia, tambahin jiwa jadi obat. Yang 3 yang tadi disebutkan, gitu ya. Yang satunya lagi adalah kita meminta pembebasan diri, gitu ya, dari orang yang telah kita dolimi, meminta penghalalan, gitu, dengan cara mungkin kita meminta maaf, kemudian juga mungkin kita minta agar orang itu ikhlas, gitu ya. Atau kalau dalam bentuk harta yang kita ambil, yang kita rampek, gitu, kita ambil secara tidak halal, maka si harta itu kalau ada masih ada, kita kembalikan kepada si pemiliknya. Uang teh obat tapi harta masih ada diketur, gitu. Balikan deh harta lain harta orang, sehingga koruptor, gitu kan? Masih koruptor itu wajib mengembalikan lagi harta yang dia korupsi pada negara. Kembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, itu dosa berkaitan dengan manusia. Dia akan diuji tentang bagaimana bentuk-bentuk ikhlaknya, gitu. Tadi teman-teman rahimahullah, ada beberapa dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah taubat. Mengapa taubat itu disampaikan, dikatakan sebagai suatu hal yang wajib, gitu ya? Karena ada dalilnya, gitu, ada perintahnya. Nah, di antaranya yang pertama dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, gitu. Kalau kita mau beruntung, dapat untung, gitu kan? Tidak untung, maka kita harus bertobat. Karena kita sadari bahwa kita manusia adalah tempat salah dan tidak ada manusia yang bersih dari dosa, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Makanya dalam Islam itu tidak ada istilah manusia suci, gitu. Ya, tidak ada istilah manusia suci. Yang ada yang disucikan. Kalau orang yang disucikan itu ada, gitu kan? Tapi orang-orang yang suci tidak ada. Nah, hari di ajaran di luar Islam kan ada yang disebut
Santo itu orang-orang suci. Gitu. Di kita tidak ada. Kenapa? Ya, Islam itu agama yang analisis dan rasional gitu. Ayat anu dijamin gitu kan. Kecuali Nabi pun itu disebut sebagai maksum gitu kan, yang terpelihara, terjaga dari dosa-dosa. Tapi lain halnya, Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Nabi juga pernah melakukan kesalahan. Tuhan sebut Nabi ngampun dosa, fisiknya dikritik, fisiknya viral. Kamu nyebutkan Nabi sesat gitu kan? Ya, Nabi sesat. Nah, tidak seperti itu gitu. Tapi nanti yang harus dipahami bahwa Nabi itu manusia biasa. Ana basyarum mithlukum, gitu kan? Aku ini manusia biasa seperti kalian. Yang membedakan aku dapat wahyu, gitu, kalian tidak, gitu. Beda tak berarti Nabi memenang wahyu, orang mantep, bahkan Nabi terpelihara terjaga. Ya, Nabi kalau salah satu langsung kan kawan tegur. Ya, fungsi Nabi ngabalieur maleos pada ayat. Nah, itu lebih maktum orang buta meminta pengajaran kepada Nabi, sementara Nabi sedang menghadapi tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Da atuh ngabalieur terasa ngaganggu. Iya, sebab ada harapan besar dalam diri Nabi. Orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya itu akan masuk Islam. Iya, saya bukan ngaganggu gitu kan. Langsung kan ditegur oleh Allah. Yaitu surat Abasa wa tawalla anja'ul Abasa. Tuh, Nabi itu ya wajar atuh lamun sekali berustadnya ulama kiai di urang dikritik gitu kan. Kalau cenah muatahan batu, muatahan umat, introspeksi dulu dirinya. Nah, tidak perlu seperti itu. Misalnya ada ya yang begitu ya, anu kritik nanti orang liberal dia tujuannya naon gitu kan. Nggak boleh ke apa siapa ya tokoh itu ada tokoh dari Muhammadiyah itu yang menilai bahwa ini diantara ciri-ciri munculnya atau kebangkitan komunis itu adalah mengkriminalkan ulama. Kesalahan seperti oke, ulama mati gede gitu. Urusan keluarganya dikorekkan, borong. Nah, anu mengungkapkan itu di publik gitu kan, di media sosial gitu. Ternyata selama ini gitu anaknya mengungkapkan gitu, anaknya AA mengungkapkan gitu. Selama ini AA itu dolim terhadap gitu. Itu urusan keluarga gitu kan, seperti itu urusan keluarga dan tidak perlu ada orangnya cantak tuh lebih bersih, lebih suci nanti ya sebenarnya kita belum tentu lebih suci dari ulama kita, dari guru. Makanya ada etika ketika kita menegur ataupun misalkan memberikan kritikan terhadap seseorang. Jangan di hadapan orang banyak gitu. Sebab bisa saja itu bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Misalkan di ruang di publik gitu kan. Nah, nanti setelah misalkan berduaan, kita ajak dialog, kita ajak ngobrol. Seperti kalau di grup berenang rumah, misalnya yang berbicara dulu ya. Nah, itulah diantaranya beberapa hal yang terkait dengan taubat. Jadi manusia tidak ada yang suci. Yang ada adalah yang disucikan, dan orang yang disucikan itu adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang mau bertobat. Gitu. Barangkali itu saja dulu pembahasan tentang kajian Al-Kabair. Nanti insya Allah akan dilanjutkan nanti oleh Ustaz Riki. Kalau misalkan Ustaz Riki ke biasa wae ya berarti artinya 16%.
khusus. Aku kalau ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.